Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya mau menjelaskan mengenai tugas akhir imunologi farmasi. Kemarin teman-teman mungkin masih agak bingung, terus ada beberapa juga yang sudah konsultasi ke saya melalui email, tapi sepertinya juga masih bingung ya. Jadi gini, untuk tugas akhirnya itu teman-teman membuat judul beserta kerangka konsep. Kerangka konsep itu tidak sama dengan kerangka penelitian ya. Jadi di sini saya kasih contoh. Jadi ini misalnya judulnya adalah pengaruh ekstrak daun sirih merah atau pipercrocatum terhadap kadar interleukin 1 beta atau IL-1 beta dan ketebalan udem kaki mencit atau mus musculus galur Swiss model rheumatoid arthritis. Nah, untuk kerangka konsepnya itu seperti ini. Nah, eee, di sini itu kita membahas induksi CFA dan IFA, di mana induksi ini pada mencit itu akan menyebabkan inflamasi. Jadi, dia akan menyebabkan peningkatan. Jadi di sini ada tanda panah naik dan tanda panah turun. Kalau tanda panah naik itu artinya adalah terjadi peningkatan. Jadi di sini itu terjadi reaksi imunitas sel T yang meningkat sehingga menyebabkan peningkatan dari sitokin inflamasi, yaitu sitokin interleukin 1 beta, kemudian peningkatan tersebut itu menimbulkan sintesis dari prostaglandin H sintase. Nah, karena adanya sintesis dari prostaglandin H sintase ini, itu akan menyebabkan dua macam enzim ini terproduksi. Jadi di sini ada enzim COX-2. COX-2 ini adalah siklooksigenase 2. Nah, itu mengalami peningkatan. Kemudian selain ada enzim siklooksigenase 2, itu juga ada enzim hidroproksidase. Terus kemudian di sini kita ceritakan kalau enzim COX itu gimana, kalau enzim hidroproksidase itu gimana. Nah, jadi enzim COX-2 itu akan meningkatkan asam arachidonat. Kemudian peningkatan asam arachidonat ini menyebabkan peningkatan dari prostaglandin G2. Nah, peningkatan prostaglandin G2 ini juga ada sambungannya ke sini. Jadi, dia juga ikut turut serta di produksi prostaglandin H2. Kemudian prostaglandin H2 meningkat, menyebabkan prostaglandin E2 juga meningkat. Nah, peningkatan dari prostaglandin E2 ini menyebabkan peningkatan sensitivitas saraf nyeri. Nah, selain peningkatan sensitivitas saraf nyeri, dia juga menyebabkan peningkatan aliran darah. Kemudian terjadilah reaksi inflamasi yang mengalami peningkatan. Nah, sebenarnya dari sini, kalau kita cuma ngambil yang interleukin 1 betanya itu sudah cukup kita menjelaskan yang ini. Cuma karena judul saya tadi itu kan ngambil 2 variabel, saya kan juga ngambil tentang ketebalan. Jadi peta konsep saya nyabang di sini. Jadi reaksi imunitas sel T yang meningkat itu menyebabkan emigrasi leukosit di membran sinovial juga meningkat. Kemudian terjadi peningkatan kerusakan sel membran sinovial. Terus juga meningkatkan penebalan membran sinovial. Nah, ini juga berkontribusi untuk peningkatan inflamasi. Jadi teman-teman, itu taunya ini seperti apa? Itu dari jurnal atau dari buku. Jadi kita di sini itu ngambil judul yang belum ada. Jadi bukan dari jurnal terus kita membuat peta konsepnya itu tidak seperti itu. Jadi teman-teman bisa nyari misalnya tentang interleukin 6 atau mengenai CD4 atau tentang makrofag atau apa, terserah. Pokoknya yang tentang imunologi yang sudah saya ajarkan di materi-materi sebelumnya atau yang dipresentasikan oleh ketiga kelompok teman kalian, silahkan saya persilahkan seperti itu. Jadi tahunya ini itu dari jurnal-jurnal atau dari buku gitu ya. Nah, terus kalau yang judul saya tadi, ini kan saya membahas tentang efek dari sirih merah. Nah, di sini kita juga membahas tentang ekstrak dari sirih merahnya. Di sini kita bahas ekstrak daun sirih merah itu mengandung apa saja. Kita jabarkan. Dia mengandung alkaloid, mengandung flavonoid, mengandung saponin, mengandung tanin. Nah,
Kita misalnya dapat jurnal tentang ekstrak daun sirih merah, dia mengandung ini. Nah, terus kita cari lagi, efeknya apa sih dari masing-masing zat ini. Terus kita cari jurnal, misalnya ketemu, oh flavonoid ternyata dia perannya ini, dia bisa menghambat sensitivitas saraf nyeri dan menghambat peningkatan aliran darah. Nah, kita tambahkan peta konsepnya di sini, terjadi penghambatan di sini. Terus misalnya kita nemu juga di sini, ada ternyata flavonoid itu menghambat produksi dari sitokin interleukin 1 beta. Nah, kita tambahkan garis seperti ini. Ini artinya penghambatan. Seperti itu. Oh, ternyata flavonoid itu selain menurunkan atau menghambat produksi sitokin interleukin beta, dia juga menghambat sintesis dari enzim COX-2. Nah, kita tambahkan seperti ini. Ini dihambat. Gitu. Nah, setelah terjadi penghambatan, itu kita tambahkan tanda seperti ini. Nih, ditambah tanda merah seperti ini, yang artinya ketika mencit tersebut yang sudah sakit itu tadi kita berikan sirih merah, dia karena sirih merah itu menghambat dari sintesis enzim COX-2, itu dia akan menurunkan produksi enzim COX-2, sehingga asam arakidona juga menurun. Prostaglandin G2 akhirnya juga menurun, sehingga ini kita mengikuti alur di sini lagi, ini prostaglandin 2 turun dan seterusnya turun, sehingga inflamasi juga menurun seperti itu. Seperti itu saja sebenarnya sudah cukup. Tapi misalnya kita cari jurnal lagi ketemu, ternyata saponin itu fungsinya, oh ternyata saponin itu ikut berkontribusi untuk menurunkan sensitivitas saraf nyeri. Nah, kita tambahkan lagi di sini, seperti itu. Jadi untuk tugasnya sebenarnya seperti ini. Sebenarnya simple, hasilnya simple, cuma di sini kita harus rajin-rajin membaca. Makanya saya ngasih tugasnya kan 3 minggu ya, 3 minggu atau 4 minggu ya kemarin itu. Itu kan. Jadi memang langkah-langkahnya tuh panjang karena kita harus cari. Misalnya, kalau ini kan saya membahas tentang rheumatoid arthritis. Teman-teman bisa juga misalnya membahas tentang diabetes atau membahas tentang obesitas seperti itu. Itu silahkan, nggak apa-apa. Gitu. Jadi nanti misalnya gini, misalnya tentang diabetes ya. Nah, caranya kita bisa cari misalnya pada hewan coba gitu ya. Hewan coba itu kan macam-macam, ada tikus, ada mencit. Nah, kita cari misalnya cara buat mencit biar diabetes itu dikasih apa sih gitu ya. Nah, kita nyari di jurnal itu yang bikin mencit diabetes itu apa? Oh, ketemu ternyata aloksan. Nah, itu nanti kita bisa ditulis di sini, induksi aloksan, diinduksikan di mencit. Nah, reaksinya yang terjadi di dalam tubuh mencit apa? Kok kalau aloksan diinduksikan itu dia kok bisa jadi diabetes. Nah, itu kita bahas, terjadi peningkatan seperti apa, gitu. Meningkatkan sitokin apanya, gitu kita bahas. Nah, terus obat anti diabetes kira-kira apa ya? Boleh kok kalian dari bahan kimia juga boleh. Maksud saya bukan hanya dari bahan alam, tapi terserah dari teman-teman. Kalau misalnya dari bahan alam, misalnya kumis kucing misalnya. Nah, ekstrak kumis kucing itu mengandung apa saja ya? Itu kalian cari. Mengandung apa-apa. Nah, misalnya mengandung flavonoid. Nah, flavonoid itu dia efeknya seperti apa? Nah, itu kalian hubung-hubungkan seperti itu. Cara membuat dari peta konsep itu seperti itu. Gitu, teman-teman. Jadi bukan dari jurnal terus kita membuat peta konsepnya itu bukan ya. Jadi kita membuat judul yang menarik. Nah, yang menarik kalau bisa yang belum ada gitu. Nanti kita buat peta konsepnya. Jadi dasarnya itu yaitu dasar penyusunannya itu dari jurnal-jurnal atau dari sumber yang bisa dipercaya. Boleh dari buku juga boleh. Tapi yang biasanya update itu kan jurnal penelitian. Seperti itu ya untuk tugasnya. Jadi karena ini masih 2 minggu lagi, silakan teman-teman kalau mau konsultasi judul atau konsultasi langsung peta konsep juga nggak apa-apa. Kan ini masih 2 minggu. Jadi dikonsultasikan ke saya bisa dikirim di email ya. Bisa dikirim ke email atau WA deh, nggak apa-apa. Kirim di WA. Selama proses konsultasi itu kalian
silahkan bisa membenahi, tapi nanti kalau sudah dikumpulkan itu sudah nggak bisa direvisi lagi gitu ya. Jadi ya dicoba aja menyusun sedikit-sedikit, karena ini tugas akhirnya. Nanti untuk membantu nilai UAS, seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan juga silahkan ditanyakan lagi. Saya rasa sudah cukup untuk penjelasan dari saya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.